Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham BAPA, yang kedua saham CAKK, yang ketiga yaitu saham FPNI. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham BAPA. Saham BAPA peragangan terakhir naik signifikan 24,14% di harga 108. Bagaimana dengan prospek saham BAPA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah korslen ke atas ya, sudah memasuki area angka 20. Itu artinya secara stokastik saham BAPA ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, sudah mengarah ke atas didukung dengan volume hijau yang signifikan ya, cukup tinggi pada perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham BAPA ini secara MACD. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, perdagangan terakhir mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham BAPA ini sudah memasuki fase naiknya. Semoga saja ke depannya saham BAPA ini mampu ya melanjutkan fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham BAPA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 105, yang kedua yaitu di harga 90, dan yang ketiga yaitu di 66. Untuk resisten yang pertama yaitu di 116, yang kedua yaitu di 128, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Ini merupakan harga kunci ya, saham BAPA ini di 128. Apabila saham BAPA kedepannya mampu melanjutkan rebound-nya dan mampu ya breakout di area golden ratio-nya ini dan mampu ya bertahan di atasnya, maka saham BAPA ini berpeluang ya untuk balik arah. Yang ketiga resistennya yaitu di 146. Untuk teman-teman yang ingin masuk di saham BAPA ini, perhatikan saja SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Selama masih bertahan di atas SMA 50-nya, silakan masuk ya secara bertahap. Tetapi apabila kedepannya dia melanjutkan rebound-nya dan mampu breakout ya di area golden ratio-nya, silakan nanti tambah lagi. Tetapi apabila dia mantul di area golden ratio-nya, sebaiknya teman-teman TP dulu ya. Kalau dia koreksi ke bawah dan melewati SMA 50-nya, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya, karena posisinya dia akan melanjutkan downtrend-nya ya, kalau mampu melewati SMA 50-nya ini. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya mendukung ya, kalau saham BAPA ini masih layak ya untuk dibeli selama masih berada di atas SMA 50 ya. Ini kunci posisi untuk masuk di saham BAPA ini ya. Kalau untuk posisi kunci area balik arahnya yaitu di harga 128. Ini merupakan area golden ratio-nya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham BAPA. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham CAKK. Saham CAKK perdagangan terakhir naik 9,47% di harga 104. Bagaimana dengan prospek saham CAKK? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah balik ya, korslen ke atas. Itu artinya secara stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya, mendukung juga, sudah mengarah ke atas garisnya, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya saham CAKK ini dikuasai oleh para buyer. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, sudah berada di atas SMA 50-nya, itu artinya saham ini dalam fase naik. Tetapi di perdagangan terakhir tidak mampu ya breakout di area golden ratio-nya yaitu di harga 104. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham CAKK. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 97, ini merupakan area tengah ya. Fibonacci retracement-nya yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 90 dan support ketiga yaitu di 81. Saya kira ini support yang cukup kuat ya kalau kita lihat historinya di sekitaran tanggal 27 Januari 2022 dan sekitaran di 9 Maret dan di 15 Maret 2022 saham CAKK ini mantul ya di area support 81 ini.
Untuk resisten yang pertama, yaitu di 104, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Ini area kuncinya ya untuk saham CAKK. Apabila kedepannya dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham CAKK ini berpeluang ya untuk balik arah. Resisten kedua yaitu di 114 dan yang ketiga yaitu di 127. Untuk teman-teman yang ingin masuk di saham CAKK ini, perhatikan saja area golden ratio-nya. Harga pentingnya ini di 104 apabila perdagangan berikutnya melanjutkan rebound-nya dan mampu ya menutup di atas area golden ratio-nya ini, maka teman-teman silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya wait and see dulu ya. Dan tunggu saja di area supportnya sampai menunjukkan tanda-tanda sinyal buy. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya ya, saham ini layak ya untuk dibeli. Apalagi dia mampu ya ke depannya, seperti saya jelaskan tadi, breakout di area golden ratio-nya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham CAKK. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham FPNI. Saham FPNI peragangan terakhir naik signifikan 18,03% di harga 550. Bagaimana dengan prospek saham FPNI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah korslen ke atas ya. Sudah menunjukkan tanda-tanda rebound ya secara stokastik. Secara MACD juga mendukung, sudah korslen ke atas garisnya, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham FPNI ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, sudah memasuki area fase naiknya ya, sudah mampu melewati SMA 50-nya. Itu artinya ada peluang ya untuk saham FPNI ini uptrend ya ke depannya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham FPNI. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 520, yang kedua yaitu di 456. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi ya. Ini area kuncinya. Apabila kedepannya saham FPNI ini masih mampu ya bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham ini berpeluang ya untuk balik arah. Yang ketiga yaitu di 412. Untuk resisten yang pertama yaitu di harga 600 ya, ini harga tertingginya di sekitaran 23 Februari 2022 yang semoga saja mampu ya di breakout di perdagangan berikutnya. Untuk resisten yang kedua yaitu di 834. Ini merupakan area golden ratio yang khusus target apabila kedepannya saham FPNI mampu melanjutkan reboundnya dan mampu ya breakout di resisten pertama, silakan teman-teman jadikan target 834 ini berikutnya ya. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Untuk teman-teman yang sudah masuk di harga bawah ya, tentu saja sudah mendapatkan cuan yang cukup tinggi. Jangan lupa untuk memasang trailing stop-nya, jangan sampai kehilangan cuannya. Tetapi untuk teman-teman yang belum masuk, perhatikan saja di perdagangan berikutnya apabila menunjukkan tanda-tanda rebound baru masuk ya. Tetapi kalau belum menunjukkan tanda-tanda rebound atau koreksi ke bawah, tunggu saja di area support pertamanya ini yaitu di 520. Tetapi apabila dia mampu juga breakdown di area ini, tunggu saja di area kuncinya ya, area golden ratio-nya di 456. Apabila dia mantul di sini dan memberikan tanda-tanda sinyal buy, sebaiknya teman-teman masuk secara bertahap. Tetapi kalau kita lihat dari indikator stokastik dan MACD-nya, layak ya untuk dibeli. Untuk ketiga saham hari ini, semuanya layak ya untuk dibeli secara indikator. Semoga saja pandangan saya ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.